Halo, balik lagi bersama gua Abraham Simatupang di channel Bata Custom. Oke, jadi hari ini gue pengen bahas motor yang baru selesai dikerjain sama tim Bata Custom. Motornya Honda CBR 250RR, tapi sebenarnya motornya ini datang ke bengkel posisinya udah dimodifikasi gitu ya, sudah berubah dari posisi motor aslinya. Tapi sebelum gue mau bahas motor nih, gue mau ngucapin thank you banget buat teman-teman yang udah nungguin. Ada di YouTube nggak ntar videonya segala macam ya. Tim Bata Custom mengucapkan terima kasih buat teman-teman atas supportnya. Doain terus supaya kita bisa posting video di YouTube gitu ya, terus bisa ngasih informasi buat teman-teman yang kepengen tahu detail-detail dan spesifikasi dari garapan-garapan Bata Custom. Oke, balik lagi ke cerita motor hari ini Honda CBR. Konsepnya sebenarnya jatuhnya city tracker, tapi lumayan futuristik, lumayan modern, nggak terlalu klasik tapi tetap ada klasiknya. Ownernya ini bawa Honda CBR 250RR ini ke workshopnya Bata Custom, posisinya udah dirombak nih. Nah, perombakannya apaan aja? Nah, sebenarnya basicnya motornya adalah Honda CB150R. Lah tadi katanya Honda CBR 250RR bang. Nah gini, motornya itu Honda CB150R, tapi engine-nya sudah diganti dengan Honda CBR 250RR. Istilahnya kayak upgrade engine lah, tapi sisanya di motor itu tetap si Honda CB150R. Nah, kenapa dia udah ubah engine-nya? Karena mungkin masalah performa yang bikin si owner, udah gue pengen naik spek dari sisi engine, tapi gue kepengen engine-nya itu tetap pabrikan, nggak kepengen di bore up, nggak kepengen dioprek-oprek secara manual lah gitu. Jadi pilihannya waktu itu adalah swap engine dari 150 langsung naik ke 250. Tapi untuk memasang engine si 250RR di sasisnya 150R ini sebenarnya banyak penyesuaian sih kalau menurut gue ya, karena dimensi engine yang tentu lebih besar dan beratnya juga berubah. Jadi istilahnya nggak cuman asal nempel gitu, lo harus pikirin mountingnya kuat apa enggak, karena engine-nya bobotnya lebih berat kan. Nah, sebenarnya datang posisinya sudah modifikasi, engine sudah diganti, ban sudah dibesarkan, kaki-kaki sudah lumayan upgrade gitu ya. Dan saatnya bikin bodywork di Bata Custom sesuai dengan konsep yang dikepengenin sama si ownernya. Nah, di konsep city tracker ini sebenarnya si ownernya bilang sama gue waktu itu dia punya referensi dari motor Indian FTR. Nah, referensinya si Indian FTR ini punya ciri khas motor yang potongan sasis dan bodinya itu membentuk segitiga gitu deh. Nah, dari sisi desainnya gue tetap percayain sama Mas Toro Prian, thank you buat merealisasikan kepengenan si owner ini, bikin si Indian FTR ini ada nyawanya di Honda CBR 250RR punya si ownernya. Desain sudah disetujui, part-part sudah disetujui, waktunya kita garap motor. Oh ya, ada cerita unik di saat pembuatan desain Honda CBR 250RR City Tracker ini. Jadi waktu masukin motor, ownernya ini kepengen motornya itu single seat untuk sendiri aja gitu. Waktu itu requestnya seperti itu ya. Tapi di tengah pembuatan desain, tiba-tiba si owner bilang, Bram, seatnya double aja deh, ada passenger seatnya aja gitu. Karena kebetulan ada yang digonceng, jadi seatnya dibikin double aja gitu. Kalian bikinin si two step belakang. Nah di situ revisi desainnya sesuai dengan request ownernya, lalu ya berjalan seperti biasa. Tapi di akhir pembuatan motor ternyata tidak seperti yang diharapkan, ternyata passenger seatnya itu tidak terpakai. Nah sebenarnya kalau pas ngerjain si Honda CBR 250RR City Tracker ini, kendalanya itu adalah sasis bawaan motor si owner ini bentuknya lumayan kompleks. Sedangkan untuk menyematkan bodi-bodi yang referensinya Indian FTR itu lumayan tricky. Jadi perlu ada sambungan-sambungan bodi yang ketemu manis gitu, sehingga bracket-bracketnya harus melalui proses-proses yang lumayan panjang. Karena sebenarnya kalau bikin bracket aja sih gampang ya, karena posisinya bracket itu nggak kelihatan. Nah cuman gimana caranya supaya kalau misalkan bodinya dilepas, bracketnya kelihatan, tetap enak dilihat juga gitu kan. Walaupun pas motornya sudah terpasang semua, bracketnya nggak kelihatan. Nah, buat teman-teman yang udah pernah lihat si Honda CBR 250RR City Tracker ini di beberapa media gitu ya, online ataupun offline, abis ini gue bakalan jabarin spesifikasi lengkap mengenai motor ini, dan gue kepengen sekalian say thanks buat teman-teman media yang udah ngeliput si Honda CBR 250RR City Tracker ini. Semangat terus. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling membosankan, yaitu spesifikasi Honda CBR 250RR City Tracker by Bata Custom.
Nah, gue mulai seperti biasa dari kaki-kaki dulu. Kaki-kakinya sudah full upgrade. Sebenarnya motor ini berkata apa ya? Kalau misalkan di game itu ini motor full equip. Jadi dari kaki-kaki, shock depannya sendiri udah pakai upside down. Upside down yang dipakai adalah upside down si Honda CBR 250 RR itu sendiri. Karena sejatinya motor ini adalah Honda CB 150R. Berarti kalau misalkan pakai shock breaker si 250 RR, berarti kan artinya upgrade. Nah, untuk yang belakang, suspensi belakangnya di-upgrade juga sama si ownernya menggunakan shock breaker tipe Öhlins aftermarket juga, dan ini shock Öhlins yang menggunakan tabung terpisah. Jadi selain kita udah pasang si monoshocknya itu, dan tabungnya ini harus dibikinin bracket tersendiri. Nah, terus untuk swing arm bagian belakang sudah menggunakan swing arm aftermarket juga. Bahannya aluminium, dia lebih lebar, dia lebih panjang sedikit. Tim Bata Custom hanya melakukan penyesuaian supaya bisa masuk di sasis si CB 150R. Karena sejatinya sasisnya tetap pakai CB 150R, tapi dimodifikasi lagi sesuai dengan desain. Nah, untuk roda-roda depan dan roda belakangnya, tromolnya ini depan belakang sudah di custom sama Tim Bata Custom menggunakan bahan aluminium. Depan juga di request sama ownernya untuk bisa pakai double cakram, double disc depan dan belakang, dan adaptor si cakram ini dibuat handmade juga oleh Tim Bata Custom menggunakan bahan aluminium. Nah, untuk wheelsetnya sendiri, velgnya menggunakan velg tipe yang jari-jari aftermarket berbahan aluminium. Nah, untuk yang depannya ini ukurannya ring 17, lebarnya 3 inch. Untuk yang belakang ring 17 juga dengan lebar 425 inch. Nah, untuk ban depan dan ban belakangnya, karena konsepnya city tracker, kita pakaiin ban untuk aspal. Mereknya Michelin Road 5. Untuk bagian yang depan ukurannya 130/80 ring 17, dan untuk yang belakang Michelin Road 5 ukurannya 160/60 ring 17. Nah, untuk frameworks ini dikerjain sama Asrul, custom juga, handmade, tapi kita custom dari bagian subframe ke bagian belakang gitu ya. Nah, seperti yang tadi udah gue mention, sasisnya ini tetap sejatinya sasisnya CB 150R, tapi mountingnya sudah menyesuaikan untuk engine si 250 RR. Nah, setelah itu kan pengen custom. Nah, untuk body-body yang baru nih, sesuai konsep, sasis tengah, subframe, ke belakang, itu kita potong. Kita bikinin sasis yang baru, supaya bisa sesuai dengan konsep gitu ya. Nah, gue sukanya frame Honda tipe CBR ini ya, untuk CBR yang modern, apalagi yang si CB 150 dan CBR 250RR. Dia tuh, sasisnya tuh kayak KTM gitu, jadi ada trellisnya gitu, ada rangka-rangka, ya segitiga-segitiga gitunya ya. Itu sebenarnya kalau bahasa tekniknya tuh gaset, jadi penguat sebenarnya. Tapi penguatnya ini dibikin estetik gitu, keren. Nah, untuk referensi Indian FTR sendiri ini sangat klop kalau menurut gue. Jadi motor bawaannya sama motor referensinya itu kayak udah meant to be lah gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja gitu, nggak perlu bikin sasis dari nol. Nah, untuk bodywork sendiri dikerjakan full handmade by Tim Bata Custom menggunakan material plat galvanis 1,2 mm, terus ada beberapa material aluminium, plat aluminium juga 3 mm. Apaan aja sih bodyworks yang dikerjain sama Tim Bata Custom, Bang? Nah, yang dikerjain tuh udah pasti tangki bensin. Karena motor ini CBR 250RR yang sejatinya sudah injeksi, jadi otomatis tangki bensin yang dibuat handmade oleh Tim Bata Custom harus dibikinin dudukan untuk si fuel pump. Fuel pumpnya sendiri sudah menggunakan fuel pump si CBR 250RR ya, jadi udah nggak pakai fuel pump si CB 150R karena udah pasti spesifikasinya beda. Jadi kalau misalkan fuel pumpnya pakai 150, engine-nya pakai 250, otomatis kayak kurang bensin gitu sih kalau menurut gua. Jadi harus sesuai dengan spek engine-nya. Terus spakbor depan, terus cover headlamp, terus body samping depan, atau teman-teman biasanya nyebutnya shroud ya. Terus ada skid plate di bagian bawah untuk menangkal batu-batu yang akan terpental dari ban depan ke mesin. Terus ada body samping, terus ada body belakang, dan ada body kolong belakang. Plus sama mudguard di bagian belakang. Jadi sebenarnya motor ini nggak pakai spakbor belakang, tapi ada mudguardnya. Ada mudguard tuh penjaga lumpur berarti. Iya nggak sih? Sebenarnya sama sih fungsinya kayak spakbor, tapi bentuknya nggak kayak spakbor. Oke, jadi part aftermarket yang nempel di si CBR 250RR City Tracker ini lumayan banyak. Seperti yang gue bilang tadi di awal, CBR ini full equip gitu ya. Untuk di bagian stang sendiri, stangnya udah menggunakan stang tipe fatbar, aftermarket juga. Terus untuk peranti pengereman, kopling itu menggunakan produk RCB S1. Selang-selang remnya sudah aftermarket juga. Terus di bagian cakram depan menggunakan cakram PSM yang sesuai dengan adaptor yang tadi Tim Bata Custom sudah bikin gitu ya, double disc yang bagian depan, kiri dan kanan. Terus di bagian steering damper menggunakan steering damper Öhlins. Terus di bagian foot controlnya, nah footstep
konsepnya ini menggunakan footstep underbone gitu ya. Motor ini konsepnya city tracker. Sebenarnya harusnya foot control standar gitu, posisi di tengah, mid control. Tapi ini dibikin footstepnya agak mundur ke belakang dan agak naik sedikit, kayak motor-motor sport sih sebenarnya. Karena memang motor ini kan tenaganya besar ya. Kalau misalkan posisi ridingnya dibikin nyaman, takutnya orangnya nggak fokus dan nggak awas. Nah, jadi posisinya tetap dibikin seperti sport, tapi di bagian kakinya aja, stangnya santai. Tapi setelah ownernya pakai motornya, gue tanya, gimana om? Pegel apa enggak? Oh, nggak sama sekali, enak banget. Ini pas sama gue. Nah, itu sebenarnya cocok-cocokan ya, karena posisinya ini motor custom, gue harus bikin motor ini enak untuk ownernya. Belum tentu enak buat lo. Belum tentu enak buat gue juga. Nah, untuk perlampuan si CBR 250 RR City Tracker ini sudah full equip juga nih. Jadi bagian depan gue pakein daymaker bawaannya V-Rod. Jadi posisinya bukan daymaker yang standar tapi agak oval ke belakang gitu. Sesuai sama konsep aja. Terus ukurannya 7 inch. Terus untuk lampu sen depannya menggunakan lampu sen yang sudah terintegrasi. Dia lampu running LED juga menggunakan aftermarket. Terus untuk stop lampnya ini 3-in-1. Jadi stop lamp integrasi sama si lampu sennya. Jadi dalam satu bongkahan lampu itu ada stop lamp, ada lampu sennya. Jadi nggak ada sen-sen yang keluar gitu tuh, kayak di sen depan. Kenapa sih bang yang depan pakai sen terpisah, yang belakang pakai lampu yang terintegrasi gitu? Sebenarnya gini, untuk bagian depan orang akan lebih susah ketika lu pakai lampu sen yang kecil, terus pakai lampu sen yang ngumpet. Jadi gue lebih fokusin yang depan itu supaya gimana caranya kelihatan sama orang aja kalau dia mau belok gitu. Kalau untuk belakang posisinya nggak terlalu setriki depan lah gitu. Makanya gue pakein lampu yang menyatu. Plus kalau lampu sen belakangnya dipakein lampu sen yang kayak depan, yang keluar-keluar gitu. Kalau orangnya mau naik atau turun motor itu suka kesenggol kaki dan biasanya patah. Walaupun produknya sudah produk yang lumayan mahal gitu ya, tetap ya namanya kesenggol gitu. Ngagungin dari itu sebenarnya. Nah, performance part ya. Jadi knalpot si Honda CBR 250 RR City Tracker ini seperti biasa full handmade by Bata Custom juga. Materialnya menggunakan full stainless steel, full system. Terus bentuknya sih yang sebenarnya kita nggak biasa bikin. Jadi ngikutin konsep dari Indian FTR yang kayak gini. Nah, knalpotnya dibikin kayak gini. Sebenarnya knalpotnya juga pada dibikin dua gini, kalau secara performa ya pasti akan lebih turun dibanding satu silencer. Kenapa dibikin dua silencer? Karena memang estetik aja, ngikutin fungsional, tapi nggak merusak mesin. Tetap diukur, dihitung cara pembuatannya, dan di finishing raw material si stainless steel berfinishing matte. Terus di bagian finishingnya, motor ini menggunakan kombinasi warnanya adalah abu-abu, ada goldnya juga, ada hitamnya juga, plus ada finishing chrome dan aluminium. Nah, sebenarnya untuk bagian yang agak sulit itu di bagian shroud, karena motor ini sudah menggunakan radiator yang aftermarket. Radiator aftermarket itu digunakan untuk, biasanya sih untuk balap ya, bentuknya lebih besar dari radiator standar. Fungsinya adalah untuk menambah kapasitas si air radiator, jadi biar motornya nggak cepet panas. Nah, motor ini sudah pakai radiator yang lebih besar. Nah, ketika radiator yang dipakai lebih besar, otomatis ruang tim Bata Custom untuk bikin si area shroud itu lebih terbatas lah. Plus harus nyambung untuk gimana caranya manisin ke bagian si radiator. Plus harus bikin lubang untuk ada selang untuk masuk ke tabung si radiator juga, plus sama reservoir. Pokoknya jadinya kayak gitu. Nah, terus bagian yang lumayan menyulitkan juga ada di bagian electrical box. Nah, seperti yang teman-teman tahu, motor yang masih menggunakan karburator dan motor yang sudah full injection otomatis beda di bagian perkabelannya atau wiringnya. Dan motor yang sudah full injection itu semua kan diatur oleh sensor dan pasti kabelnya bakalan lebih banyak. Plus peranti-peranti kelistrikannya lebih banyak. Nah, CBR 250RR ini sudah menggunakan yang full injection dan peranti kelistrikannya banyak. Nah, gimana sih caranya supaya di motor custom itu jadi simple tapi nggak nyusahin juga? Sebenarnya gua nggak ngerubah si kelistrikan dan wiring dari CBR 250RR ini karena gua kepengennya tetap standar supaya nanti setelah motornya dipakai ownernya nggak kesulitan lah. Nah, gimana caranya? Electrical boxnya yang kita bikin sedemikian rupa supaya nanti mau ganti aki gampang, nanti misalkan mogok mau ngecek sikring gampang, buka jok tinggal tarik tuas doang kebuka. Jadi ya lu tinggal ceklok-ceklok kebuka gitu. Plus CBR
250RR ini sebenarnya motor yang menurut gua high performance, dan motor high performance ini harus hati-hati dengan penggunaan part aftermarketnya. Ketika misalkan gini, ini motor kan tankinya ganti ya, custom gitu, handmade, otomatis posisi dari si box filternya yang harusnya ada di bawah tangki itu udah nggak bisa pakai standar nih. Nah, pakai apa solusinya? Bisa pakai aftermarket, tapi aftermarket itu akan lumayan gampang kemasukan air. Jadi otomatis si box filter ini sama tim Bata Custom dibikinin box yang sesuai dengan ukurannya sekarang, karena menggunakan tangki yang sudah dibikin gitu kan, menggunakan plat galvanis juga 1,2 mm, dan dalamnya lu bisa ganti filternya. Jadi filternya tetap pakai filter standar si CBR 250RR. Nah, udah nggak perlu basa-basi lagi, Honda CBR 250RR City Tracker by Bata Custom. To the couch, might wake the neighbors up, break you in and break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. Part 2, we don't need no pause. You miss me, we gon' get tipsy. Don't need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars when I copy my steel. Got my heart no in the bed. Break you in then. Got my heart no in the bed. Break you in then. It is every day. This sound like Argentina. Had to fist my demeanor. Let's grab this thing they doing, son. I'm not a fan. I told my dad today. He said it's all pretend. I got back in my bed. Now I got no friends. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars when I copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars when I copy my steel. Got my heart no. Heart no in the bed. Break you in then. Get us every day. Nah, udah lihat kan motornya? Gimana menurut lu? Coba lu tulis di kolom komentar biar tim Bata Custom bisa tetap improve dan lebih baik lagi ke depannya. Like kalau suka videonya, subscribe jangan lupa, share ke teman-teman kalian, jangan lupa nyalain lonceng. Gua Abraham Simatupang, Bata Custom Workshop, Iluska Studio. Sampai ketemu di video-video Bata Custom dan project-project motor custom berikutnya. Horas!